Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Abid Nur Hidayat dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 30. Di sini saya akan menerangkan tentang spektrum gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang radio. Gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik terpanjang dengan rentang frekuensi terendah dalam spektrum elektromagnetik. Panjang gelombang radio berkisar antara 0,3 hingga 600 meter dengan rentang frekuensi sekitar 5 kali 105 Hz sampai 109 Hz. Gelombang ini diradiasikan oleh muatan yang bergerak dipercepat oleh osilasi muatan dalam rangkaian listrik seperti rangkaian LC. Berdasarkan frekuensinya, gelombang radio terbagi menjadi beberapa pita. Pita gelombang terpendek berada pada frekuensi 500 kHz hingga 54 MHz. Di dalamnya terdapat pita radio AM, yaitu frekuensi 530 kHz hingga 1710 kHz. Selain itu, ada pula gelombang TV yang berada pada rentang 54 MHz hingga 1000 MHz. Di dalamnya terdapat gelombang radio FM, yaitu di frekuensi 88 MHz hingga 108 MHz. Oke, kita lanjut yang kedua. Gelombang mikro. Ini gambarnya. Gelombang mikro memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dengan frekuensinya yang lebih tinggi dibandingkan gelombang radio. Gelombang mikro dihasilkan oleh tabung vakum daya tinggi. Perangkat semikonduktor seperti transistor efek medan, dioda terowongan, dioda Gun, dan lain-lain. Rentang panjang gelombang mikro berada pada 10 hingga sampai 3 meter hingga 0,3 meter. Frekuensinya berkisar dari 109 Hz hingga 3 kali 1011 Hz. Salah satu pengguna gelombang mikro dapat dilihat pada radar, radiator detection and tracking. Radar adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi jarak, kelajuan, dan karakteristik objek yang bergerak. Selain itu, gelombang mikro juga digunakan pada oven microwave. Oke, kita lanjut yang ketiga. Sinar inframerah. Ini gambarnya. Gelombang elektromagnetik selanjutnya adalah sinar inframerah. Gelombang inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, tapi dengan frekuensi yang lebih tinggi dari gelombang mikro. Sinar inframerah dikenal juga sebagai gelombang panas. Panjangnya berkisar dari 8 kali 10 sampai 7 meter hingga 10 sampai 3 meter dengan frekuensi 3 kali 1011 Hz sampai 4 kali 1014 Hz. Sumber utama radiasi gelombang inframerah adalah radiasi termal yang diciptakan oleh semua benda panas. Ketika sebuah benda dipanaskan, atom dan molekul penyusunnya mendapatkan energi panas yang bergetar dengan amplitudo yang lebih besar. Energi dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar dalam bentuk radiasi inframerah. Semakin tinggi suhu benda, semakin kuat atom dan molekulnya bergetar dan semakin banyak radiasi inframerah yang dihasilkannya.
Oke, kita lanjut yang keempat, sinar ultraviolet. Ini gambarnya. Sinar ultraviolet adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 380 nanometer hingga 10 nanometer. Rentang frekuensinya berkisar dari 8 kali 1014 Hz sampai 3 kali 1016 Hz. Radiasi ini diberi nama ultraviolet karena berkaitan dengan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi cahaya ungu pada spektrum cahaya tampak. Sinar ultraviolet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk membunuh kuman dalam pemurnian air. Penggunaan lampu ultraviolet dalam bentuk dan untuk operasi mata lasik. Oke, kita lanjut ke 5. Cahaya tampak. Ini gambarnya. Cahaya tampak merupakan daerah spektrum elektromagnetik yang dapat dideteksi langsung oleh mata. Cahaya tampak yang disebut juga sebagai cahaya putih tersusun dari 7 warna yang berbeda. Ketujuh warna itu bisa kita lihat pada pelangi ketika cahaya matahari dibiaskan oleh rintikan air. Dalam spektrum cahaya tampak, cahaya merah memiliki panjang gelombang terbesar, sementara ungu memiliki panjang gelombang terpendek. Oke, kita lanjut yang keenam. Sinar X. Sinar X merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 10-13 meter hingga 10-8 meter. Frekuensinya berkisar dari 3 kali 1016 Hz sampai 3 kali 1019 Hz. Sinar X adalah jenis radiasi berenergi tinggi yang dapat dengan mudah menembus berbagai jenis materi. Sinar X juga dikenal sebagai Röntgen rays yang namanya diambil dari penemuan yaitu Wilhelm K. Röntgen di tahun 1895. Saat itu Röntgen tidak dapat menentukan sifat radiasi, sehingga ia menggunakan simbol X. Saat itu sinar X banyak dimanfaatkan untuk Röntgen dan terapi radiasi atau radioterapi. Oke, kita lanjut yang ketujuh, yang terakhir. Sinar gamma, ini gambarnya. Jenis radiasi elektromagnetik yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang terpendek dengan frekuensi yang terbesar dibandingkan dengan gelombang elektromagnetik lainnya. Panjang antara 0,6 kali 10 sampai 14 meter hingga 10 sampai 10 meter. Sementara itu frekuensinya berada pada 3 kali 108 Hz hingga 5 kali 1022 Hz. Sumber sinar gamma diperoleh dari reaksi nuklir dan radioaktif inti. Sinar gamma banyak dimanfaatkan untuk proses radioterapi dalam pengobatan kanker dan tumor. Selain itu, sinar gamma juga dapat digunakan untuk membuat radioisotop serta memahami struktur logam. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.